Mas, aku dengar-dengar kemarin-kemarin katanya di Jepang sudah nggak boleh lagi ngevlog sambil bersepeda. Saya pernah berapa kali bertemu dengan polisi di pinggir jalan. Tapi memang saya nggak megang HP-nya langsung ya dulu. Saya itu HP-nya itu pakai ini, namanya apa, tongsis lah katakanlah ya gitu. Tinggal di desa, apakah membosankan? Tentu saja membosankan. Mana-mana pertanian ya. Kebetulan saya kebagiannya itu bagian ngelas. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gugu Desu. Matur suwun buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah mengklik dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini pulang kerja ya dulur ya. Ini mau muter-muter dulu belusukan kampung sore-sore hari ya. Sambil cerita-cerita ya. Terus ini juga ada yang nanya ya. Katanya kayak gini pertanyaannya. Mas, aku dengar-dengar kemarin-kemarin katanya di Jepang sudah nggak boleh lagi ngevlog sambil bersepeda. Sebenarnya bukan nggak boleh ngevlog sambil bersepeda ya dulur. Yang nggak boleh itu bersepeda sambil bermain HP. Soalnya kalau ngevlog sambil bersepeda kan bisa saja mungkin teman-teman itu menggunakan cash strap yang ditempelin di kepala, kalau nggak di stang sepeda, kalau nggak di dada gini ya. Jadi bukan nggak boleh ini ya, nggak boleh ngevlog sambil bersepeda ya. Ngevlog boleh-boleh saja, tapi jangan bermain HP sambil bersepeda. Karena mungkin yang dikhawatirkan itu akan mencelakai orang lain atau mencelakai diri sendiri ya. Apalagi khususnya buat teman-teman misalnya yang tinggal nanti ke Jepangnya itu tinggalnya di tengah kota, otomatis bahaya ya kan. Naik sepeda sambil main HP, takutnya nabrak orang, di kota kan rame. Tapi kalau di desa kayak gini ya, orangnya aja jarang yang lewat, paling yang naik sepeda aja cuma orang-orang Indonesia. Tapi apakah yang saya lakukan ini betul? Tentu saja tidak ya. Jadi alangkah baiknya jangan ditiru, tiru yang baik-baiknya saja. Saya melakukan ini karena saya itu tinggalnya di pelosok kayak gini ya dulur. Di kampung, di desa yang jarang orang gitu ya. Ini sambil sore-sore ya, sambil ngeliat view-view pemandangan area perkampungan sore hari ya. Begitu ya lur ya. Ini pulang kerja ya saya ya. Pulang kerja itu jam 5 lewat 5 menit itu udah keluar dari pabrik ya, udah absen. Tapi ya gini ya dulur, namanya tinggal di pedesaan, sepi ya. Karena banyaknya pertanian. Apalagi ini hari Sabtu ya, malam Minggu. Orang-orang yang memiliki kendaraan ya mungkin pada jalan-jalan ke kota ya. Atau mungkin pada pergi ke Supa untuk berbelanja mingguan. Nggak tahu ya lur ya. Oh iya, kembali lagi ke pembahasan sepeda, masalah ngevlog bersepeda. Saya pernah berapa kali bertemu dengan polisi di pinggir jalan. Tapi memang saya nggak megang HP-nya langsung ya dulur. Saya itu HP-nya itu pakai ini, namanya apa, tongsis lah katakanlah ya gitu. Saya pegangnya tongsisnya, bukan HP-nya yang saya pegang. Terus saya megangin stangnya satu. Saya ketemu polisi, tapi saya nggak di-stop dulur. Nggak tahu gitu ya. Mungkin karena ini di kampung apa di pedesaan, mungkin sama polisinya masih ditolerir ya. Sebenarnya saya lagi mesen
cash trap. Cuma cara pesan online-nya saya belum bisa. Gak tahu, soalnya saya nggak punya nomor Jepang ya. Biasanya kalau pesan online itu harus administrasi menggunakan nomor yang aktif yang bisa menerima SMS. Sedangkan nomor handphone yang saya bawa dari Indonesia udah mati. Ya, begitu ya informasinya ya. Ini kita cerita-cerita yang lain aja ya, sambil memandangi sore hari. Begini ya. Tinggal di desa apakah membosankan? Tentu saja membosankan, karena ya gini-gini doang di desa tuh. Gak banyak tempat untuk dikunjungi. Hiburannya bagaimana kalau tinggal di desa? Hiburannya ya jarang hiburannya paling kayak gini kalau saya. Sepeda-sepedaan sendirian. Paling enggak kayak gini ngevlog gitu kan, bikin video. Sudah kayak gini aja menurut saya, karena saya tinggal di kampung ya, serasa healing gitu ya dulur. Mana-mana pertanian ya tempat saya tinggal, tapi alhamdulillah tempat saya bekerja itu di pabrik ya, pabrik besi. Tapi bukan cor besi ya, besi yang udah jadi, bagian motong, bagian bengkong, bagian ngelas, bagian ngumpulin, bagian ngangkat, beda-beda ya. Kebetulan saya kebagiannya itu bagian ngelas. Ini ya. Tuh. Stop. Kanan, kiri. Kita ke kanan aja ya, dulur. Sepi kan? Gak ada orang kalau di kampung tuh kayak gini ya, kalau sore-sore itu. Tapi ya healing lah, enak sambil jalan-jalan sore itu. Ada mobil paling cuma 1-2 doang. Kalau menurut saya sih asri ya tinggal di kampung kayak gini tuh enak. Tapi kemana-mana ya, kalau agak kemalaman ya lumayan serem juga ya. Tapi sebenarnya enggak serem-serem amat sih ya di Jepang mah. Di Jepang tuh enaknya ini loh, apa namanya, gak khawatir kalau pulang kemalaman tuh. Jalan-jalan sendirian kayak gini, ngelewati hutan, ngelewati apa itu, alhamdulillah aman ya. Maksudnya gak khawatir nanti dibegal bagaimana gitu kan. Udah aman lur, insya Allah ya. Tapi ya alangkah baiknya tetap berhati-hati dimanapun, karena kan di sini tuh bukan di wilayah sendiri ya, di wilayahnya orang. Tapi selama saya di sini, saya kemana-mana sendirian tengah malam, meskipun gak bertemu sama orang, alhamdulillah lur, aman. Juga kadang kan malam-malam itu banyak orang yang pulang kerja, mungkin yang pulangnya malam habis lembur. Kadang jalan kaki sendirian gitu, ketakut dirampok ya. Kalau lurus ke sana itu, ini ada truk nih. Ini mobil biasa nih. Ada tempat perbelanjaan di sana, agak jauh sih. Tapi kita mau belok kiri aja ya. Kita mau pulang ke rumah aja langsung. Ini ya, tuh area perumahan. Geber-geber sama orang Jepangnya, mobilnya. Ya di Jepang itu ya orangnya sebenarnya gak mempedulikan orang lain. Tapi ya ada beberapa juga yang tidak suka melihat orang asing, tapi nggak kebanyakan sih ya.
Tapi ya sebenarnya kalau kitanya apa namanya di sininya ya sopan biasa aja gitu ya, gak terlalu banyak apa namanya tingkah laku yang tidak baik ya, biasa aja. Orang Jepangnya juga ya memaklumi. Ini termasuknya udah sampai ke area perumahan elit ya lur ya. Kita lurus ke sana aja. Suasana sore hari di pedesaan ini termasuknya bukan pedesa yang kampung banget ya. Ini di area perumahan saya sepeda-sepedaannya sore hari, karena ini masih musim dingin ya. Meskipun sepeda-sepedaan agak jauh, kalau sore itu nggak terasa berkeringat ya dulur, biasa aja gitu. Paling kalau di perumahan ya biasalah kayak Indonesia. Kalau orang-orang yang suka mengingu anjing ya mungkin pada nuntun anjing jalan-jalan ya. Nih, orangnya kaya-kaya, mobilnya pada di luar tapi nggak ditaruh di jalan ya, masih di area lingkup rumahnya masing-masing ya lur ya, gak ditaruh, maksudnya memang diparkir di pinggir jalan, cuma nggak ditaruh di jalannya langsung gitu. Kecuali kalau rumahnya kayak gini ya, pojok-pojok mungkin. Panas banget. Mataharinya lagi mau tenggelam dulu. Sunset ya. Viewnya itu indah ya. Kalau sore hari ini pedesaan Jepang. Saya juga nggak tahu ya. View Jepang itu bisa seestetik itu ya. Makanya di Jepang itu mau motret asal jepret-jepret juga biasanya. Kalau teman-teman yang suka hunting-hunting foto itu biasanya ya ini apa namanya, dapat aja gitu momen-momennya yang pas untuk mendapatkan view yang bagus tuh. Nah ini nih, ini mobil-mobil yang jarang dipakai mungkin sama orang perumahannya, ditaruh di taman sampai pada bulukan, padahal mobilnya masih bagus-bagus ya. Teng. Enak sih sebenarnya kampung tuh kayak gini. Saya nggak terlalu banyak ngomong ya lur ya, kali bulan puasa soalnya agak lesu kerja dari pagi, ini baru pulang. Ini sambil ngabuburit ya sebenarnya, ngulur-ngulur waktu biar nyampe apa toh itu udah mendekati adzan maghrib nih. Bunga-bunga sudah mulai bermekaran ya, karena emang ini sudah musim semi ya dulur. Bentar lagi mungkin pohon-pohon yang kering kayak gini bunganya akan segera keluar, itu sakura ya, bunga sakura ini. Tapi ya ini di lingkungan rumah orang. Nanti kalau misalnya mekar boleh main ke sini apa Anda enggak tahu, takutnya dilarang sama yang punya rumah ya. Jadi di kampung tuh ya kayak gini enak ya. Banyak pohon-pohon sakura yang siap bermekaran. Tapi ya itu, view-nya itu ya kayak gini. Pohon-pohon tumbang sama rumput-rumputan kering. Nah, itu di gunung itu udah ada yang mekar tuh. Di atas putih itu. Di sini juga banyak ininya dulur, burung puyuh. Kalau pagi-pagi itu pernah saya bersepeda-sepedaan ke sini. Pagi-pagi puyuh-puyuh banyak. Ya. Oke ya dulur ya. Begitu saja sepedaan sore hari ini.
Sampai sini saja, saya mau langsung pulang. Ini kayaknya udah 5:30 lewat ya. Gak kerasa nih, alhamdulillah bentar lagi buka puasa. Karena di Jepang itu bukanya itu jam 17.46 ya, kasih ya. Berarti pulang, mandi, anget-angetin lauk, madang ya kan. Oke. Matur suwun, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.